Berbagai masalah kini sedang dihadapi oleh Jessica Iskandar, hingga ia terpaksa harus bolak-balik terbang Jakarta-Bali untuk mengurus kasus perseteruannya dengan rekan bisnisnya yang sampai kini belum juga menemui titik temu. Permasalahan satu belum selesai, timbul permasalahan lainnya. Itulah yang dialami oleh Jessica Iskandar yang sempat dikabarkan mengalami kesulitan ekonomi alias bangkrut, hingga tidak mampu membayar cicilan rumahnya yang sudah menunggak 3 bulan. Kesulitan Jessica sempat mendapatkan respon dari Raffi Ahmad yang berniat ingin membantu sahabatnya itu. Namun, alih-alih dikabarkan sedang kesulitan finansial, mereka malah dikabarkan sedang membuat selamatan atau syukuran untuk rumah baru mereka yang ada di Bali. Hal itu tentu saja membuat banyak orang dibuat heran dan bertanya-tanya, apakah Jessica benar-benar mengalami kesulitan ekonomi? Jadi itu adalah selamatan adat Bali, karena kan rumahnya di Bali, terus kan kita tinggal di Bali. Jadi ya udah selamatan adat sini gitu. Jadi itu semacam selamatan untuk rumah baru, mengubah perkarangan jadi tempat tinggal. Kita baru pindah ini kan ya orang-orang juga udah pada tahu itu rumah suami yang bangun. Kan dari awal waktu suami ngajak kawin tuh kan ngajak kawinnya pakai blueprint desain rumah gitu. Itu kira-kira udah setahunan lebih. Akhirnya udah jadi, sekarang kita masuk rumahnya gitu. Jadi ada musibah iya, kehilangan, kerugian 10 miliar itu iya benar. Cuma itu kerugiannya aku, itu usaha aku yang aku pikir aku bisa muterin uang, tapi ternyata ya namanya musibah. Aku dijual-jualin mobil aku tanpa sepengetahuan aku, ya mau gimana lagi. Aku bisa sekarang ya cuma bisa berusaha mengais keadilan lah, memperjuangkan hak-hak aku. Ya kita kalau teman susah nanti kita tolong. Tapi ini baik banget, habis acara aja berapa hari kemudian masih japri aku gitu. Tapi aku tetap bilang enggak, makasih, aku masih ada suami aku gitu. Kalau saya sendiri itu aja, paling saya tuh kan udah ada rencana planning, kayak misalnya saya kredit rumah, saya udah ada rencana planning bayarnya gimana. Makanya kan kemarin mungkin 2 tahun lalu tuh saya sempat pensiun jadi artis, saya berhenti, saya pindah ke Bali karena saya tahu saya udah ada yang bisa untuk melunasin cicilan rumah saya gitu. Apalagi saya kemarin mikirnya saya bisa muterin uang, kemarin saya mikirnya oh ya dengan cara ini mungkin saya bisa ada sustainable income gitu. Tapi ternyata sekarang kan kenyataannya ini jadi sebuah musibah buat saya gitu. Jadi ya udah rencana-rencana saya berantakan gitu. Jadi KPR rumah yang saya harusnya bisa bayarin cicilannya sekarang nggak bisa saya bayarin, cicilannya nunggak, bunganya terus jalan gitu. Jadi saya berpikir paling bijaksana ya saya udah pusing masalah ini, saya juga nggak mau pusing masalah cicilan, karena cicilannya bukan sebulan 2 bulan tapi masih bertahun-tahun lagi. Berapa bulan, sorry? 3 bulan. Itu dia resesi kan 2023, itu juga yang saya pikirin. Rumah saya kan KPR, kita nggak tahu kalau bunga floatingnya bakal naik atau enggak di resesi 2023. Kalau bunganya floatingnya naik, hancur lah saya, makin habis saya. Makanya itu saya bijaksananya adalah saya mau nggak mau saya lepas rumahnya. Saya tahu itu rumahnya saya beli buat Al-Barak, tapi saya yakin kedepannya kalau saya ada rezeki, saya pasti bisa kasih hadiah yang lain buat anak saya gitu. Jadi banyak alasan lah mengapa saya harus melepas rumah saya gitu. Jual ini, lalu saya bayar dia. Malah kalau saya ngelakuin itu bisa jadi bumerang di dalam rumah tangga kita, ya kan? Belum tentu. Jadi mau dibilang support, saya sangat support kok. Cuma memang lagi kena musibah, ya kan? Apalagi kalau kita nggak salah, ya sudah kita ngadepin aja musibahnya. Aku sering bilang sama dia, jangan pernah takut kalau kita salah, jangan pernah mundur. Selama kita benar, selama kita yakin bahwa kita tuh tidak salah dan ada bukti keras, kita akan berjuang mau gimana pun. Apalagi Indonesia negara hukum, ya kita akan fight dan kejar keadilan kita. Jadi kalau masalah rumah mau dijual mau disewa itu balik lagi guys, itu hak istri saya. Sebelum dia nikah sama saya, dia sudah, itu haknya dia, ya kan? Kalau emang buat dia, menurut dia itu lebih pantas dan lebih baik, ya sudah, nggak apa-apa.
mau itu pun tidak dilakukan, ya sudah, memang duit yang dia rencanai untuk bayar kreditnya sekarang tidak bisa karena ada musibah, berarti ada plan B. Sesama kita harus mikirin gimana caranya kita harus bayar kredit ini ke depannya dengan saya sekarang di hidupannya dia. Jadi kita sekarang kerja bareng karena kita udah menjadi satu. Jadi jangan menggiring opini, suaminya ini nggak ada duit ya. Well, oke, buat kalian kalau emang terasa saya nggak ada punya duit nggak apa-apa. Toh saya nggak kasih kalian makan, saya kasih istri makan yang paling penting, ya nggak? Apalagi anak dan juga sekolah yang benar. Itu yang paling penting, itu yang saya utamakan. Kayak gitu. Jadi support system saya benar-benar di mental dan fisiknya dia. Ditempa banyak permasalahan, nampaknya kini membuat Jedar tampak menjadi lebih matang dalam mengambil sebuah keputusan. Sikap Jessica itulah yang kini kerap mengundang perhatian dan rasa belas kasih dari para sahabat di tengah badai cobaan yang kini sedang dihadapinya. Namun, sikap terbalik malah justru dialami oleh suaminya, Vincent Verhaeghe, yang dinilai banyak orang tidak mau menolong Jessica yang sedang ditimpa kesulitan hingga harus rela menjual rumahnya. Dari situlah Vincent Verhaeghe belakangan kerap mendapatkan cacian, hinaan, hingga bulian dari para netizen yang terus menyoroti kehidupan rumah tangga mereka. Lantas, seperti apakah pasangan suami istri itu menyikapi permasalahan yang datang silih berganti menerpa kehidupan mereka? Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Masalah itu nggak mungkin lama, ya kan? Itu cuma hanya sekedar proses dan momentum saja. Dan karena aku sekarang udah jadi suami dan ayah, ya inilah tugas saya. Nggak boleh ngeluh, nggak boleh apa, karena sebenarnya kalau mau dibilang saya mundur, saya diemin semuanya, ya bisa, kan bukan, ibarat kata kan not my case ini, tapi karena kita udah menjadi satu, otomatis my case, mau nggak mau saya turun, dan saya juga nggak merasa beban atau apa, memang ini memang jadi suami memang harus begini, ya kan gitu, jadi ya mau dibilang capek, ya capek, tapi mau dibilang mau nyerah, oh tidak, sama sekali enggak. Ini benar-benar terpisah gitu loh. Jadi aku cuma berpikir bijaksana biar gak bikin tambah pusing gitu. Kalau misalnya kasus ini bisa cepat segera selesai, hak-hak aku bisa kembali terpenuhi, dikembalikan, pastinya aku nggak perlu jual rumah gitu. Cuma kan ini ada prosesnya, ada waktunya, orangnya sendiri nggak tahu sekarang di mana. Jadi ya aku cuma bisa jalanin pilihan yang terbaik, yang paling bijaksana lah. Sebelum ini semua terjadi, uang kita masing-masing kan ada hal-hal yang kita harus biayakan dan sediain uang kan. Ketika ada musibah ini, di mana dia udah punya rumah, di mana dia harus emang bayar cicilannya, saya nggak bisa jadi pahlawan. Oh ya udah, saya masuk, saya yang bayar semuanya. Saya pun pribadi punya tanggung jawab sebelum saya menikahi dia. Itu nggak bisa saya stop langsung gebiar duitnya ke sini, nggak bisa. Itu namanya, itu bukan logika deh. Orang yang memang pegang duit tahu lah gimana caranya harus aturin duit. Bukan, oh pasanganku jatuh di sini, ya udah stop kredit saya, taruh duit. Nggak bisa kayak gitu, nggak semudah itu. Jadi kalau orang buat netizen itu mungkin mereka tuh kelelahannya, mungkin mereka tuh belum paham ya masalah keuangan tuh harus di manage-nya gimana. Karena nggak bisa, oh ini punya masalah, ya udah lo kan kaya, lo bayar aja. Bukan, nggak semudah itu. Nggak bisa, itu aneh, maksudnya itu lucu kayak gitu-gitu. Tapi balik lagi kan, saya nggak mau banyak komen masalah itu. Kalau emang netizen mau berkomentar kayak gimana pun silakan, ya kan. Yang penting saya sendiri tahu bahwa saya akan mendampingi istri saya sampai titik terang. Yang hal-hal yang negatif aja, maksudnya dia kerja apa sih, yang ngapain saya harus kasih tahu saya kerja apa, ya kan. Yang penting saya bisa makan enak, istri makan enak, anak-anak enak, ya nggak, anak sekolah yang bener, yang sekolah bagus, itu kan udah harus bersyukur. Kalau pribadi saya pasti sakit, saya kecewa, saya marah, udah campur aduk gitu, saya bulak-balik untuk ngurusin ini, bulak-balik sakit, bulak-balik juga repotnya gitu. Tapi tetap saya optimis, saya yakin kepolisian Indonesia akan bergerak seadil-adilnya, secepat-cepatnya untuk menjamin kepastian hukum saya, dan semoga hak-hak saya bisa dipulihkan. Nah, ya pokoknya saya jalanin sesuai prosedur aja.
mau gimana pun momentumnya kayak gimana, kita sebagai orang tua wajib senyum di depan anak karena kesian anak. Ya, anak jangan sampai tahu. Jangan sampai mereka tahu, sampai jangan ikut ikutan. sedih. Kan itu kan bisa ngaruh ke mental. Ya, meskipun sebenarnya El Barak tahu gitu, karena beberapa kali dia mergokin saya nangis atau saya sedih gitu. Tapi saya tetap kasih tahu El bahwa ini semuanya pasti akan berhasil baik, karena gimana pun juga Mama terus berjuang buat keadilan. Pokoknya kita percaya hukum Indonesia, El. Jangan ikutan sedih. Pokoknya El harus tetap happy gitu. Ini pasti akan berakhir kok gitu.